Halo, jumpa lagi bersama saya Kosmas Jerry Anggoro di channel YouTube yang selalu membahas tentang konsep-konsep fisika dan segala sesuatu yang berkaitan dengan fisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bagian dari tema dinamika gerak. Nah, kita akan fokus pada gaya, jenis-jenis gaya, dan cara menggambar serta menghitung resultan gaya. Untuk bagian analisis jenis-jenis gaya dan juga hukum Newton, silakan kalian boleh cermati di video-video berikutnya. Baik, kita akan mulai untuk pengertian gaya, yaitu suatu tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda. Jadi, ketika kalian menarik dan memberikan dorongan pada suatu benda, artinya kalian memberi gaya pada benda tersebut. Nah, pengaruhnya apa? Terhadap benda tersebut, pertama, dapat menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. Ingat, ketika kalian menendang bola yang tadinya diam lalu ditendang, maka bola itu yang tadinya tidak punya kecepatan jadi punya kecepatan, sehingga itu terjadi perubahan kecepatan. Lalu yang kedua, sama ya, menyebabkan benda diam menjadi bergerak, begitu juga sebaliknya. Nah, ini ketika kalian bermain bola, tadinya bola diam, ditendang jadi bergerak, lalu teman kalian yang berada di ujung yang lain akan menerima bola itu sehingga menjadi diam kembali. Nah, itu akibat adanya gaya. Ketika kalian menendang bola dan menahan bola supaya tidak bergerak lagi, itu kan artinya kalian memberikan gaya pada bola tersebut. Mengubah arah gerak benda, ini saya pikir jelas ya. Kemudian mengubah bentuk benda dan juga ukuran benda tersebut. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa contoh yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nah, untuk satuan gaya dalam sistem MKS itu satuannya adalah kilogram dikali meter per second kuadrat. Sedangkan untuk sistem CGS berarti gram dikali cm per second kuadrat. Nah, dalam sistem MKS ini dikenal juga dengan satuan Newton. Ini adalah salah satu tokoh yang cukup kawakan di bidang fisika, terutama fisika mekanika ya. Hingga namanya disematkan untuk sebagai satuan gaya. Kemudian dalam sistem CGS yaitu din. Nah, untuk konversi 1 Newton atau 1 kg meter per second kuadrat, kalau kita rubah ke sistem CGS, maka kilogram ini akan dirubah menjadi gram. Sedangkan meter akan berubah menjadi cm. Sehingga 1 kg itu kan 1000 gram, 1 meter 100 cm. Sehingga diperoleh 1000 dikali 100 yaitu 10 pangkat 5 atau 100.000 gram cm per second kuadrat. Nah, dengan demikian kita dapat menuliskan 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 din. Gitu. Lalu, untuk alat ukur gaya, ini adalah neraca pegas. Nah, jika kalian pernah menggunakan neraca, untuk menghitung massa, yaitu neraca yang kalian gunakan adalah neraca Oghuz. Tapi untuk gaya yang kita gunakan adalah neraca pegas. Macam-macam gaya itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada yang dikenal sebagai gaya sentuh dan ada juga yang dikenal sebagai gaya tak sentuh. Gaya sentuh berarti gaya yang bekerja pada suatu benda dengan menyentuh permukaan benda lain. Contohnya gaya otot. Gaya otot ini kan tangan kita ini juga punya otot. Ketika kita akan memindahkan meja, kursi, maka
kita harus menyentuh meja dan kursi itu lalu mendorongnya, gitu. Gaya pegas ini terlihat pada saat kalian menggunakan sepeda motor atau sepeda ontel yang punya shock ya. Itu kan antara badan motor dan kendaraan dengan rodanya kan saling berhubungan, dihubungkan dengan pegas itu tersendiri. Nah, gaya pegas itu berarti butuh sentuhan atau butuh menyentuh benda yang dikenai gaya. Gaya gesek ini contohnya pada rem kendaraan bermotor atau rem pada sepeda ontel, baik cakram maupun rem tromol. Nah, itu semuanya butuh gesekan. Gaya normal ini gaya yang melawan suatu benda yang menekan benda lain, sehingga benda yang lain ini memberikan gaya normal kepada benda yang menekan tersebut. Misalkan ketika kita meletakkan sebuah kubus atau balok di atas permukaan tanah, maka balok ini kan punya gaya berat. Nah, tapi tanah menahan balok tersebut supaya tidak masuk atau menerobos ke tanah, yaitu dengan gaya normal yang arahnya ke atas dan tegak lurus dengan bidang tanah. Kemudian ada juga gaya mesin, berarti gaya yang dihasilkan oleh tenaga mesin. Ini adalah beberapa contoh gaya sentuh. Sedangkan untuk gaya tak sentuh, ini berarti gaya yang bekerja pada suatu benda dengan tidak menyentuh permukaan bendanya. Contohnya gaya gravitasi atau gaya berat. Kemudian gaya magnet, ya jelas ya. Lalu gaya listrik statis atau elektrostatis, gitu. Lalu berikutnya, gaya ini kan termasuk ke dalam besaran vektor. Berarti dia punya nilai dan juga arah. Nah, untuk menginterpretasikan gaya sehingga dalam bentuk visual, maka kita mempermudah dan menunjukkan besar kecilnya gaya serta arah gaya itu dengan sebuah gambar. Nah, gambarnya dalam bentuk anak panah, seperti yang tertampil pada layar kalian ini. Nah, dalam satu anak panah ini terkandung 4 informasi. Yang pertama yaitu titik pangkal, tempat atau titik di mana tempat gaya bekerja. Jadi di sini ini disebut titik pangkal. Kemudian yang kedua ada yang disebut titik ujung, yaitu menunjukkan ujung gambar. Ini yang ada anak panahnya ini disebut titik ujung. Lalu yang ketiga adalah panjang anak panah yang mewakili nilai atau besar gaya. Jadi dari sini sampai ke sini, ini panjangnya berapa, maka itu mewakili nilai dan besar gaya. Semakin panjang garisnya, maka nilai gaya yang diwakili semakin besar. Sedangkan arah anak panah mewakili arah gaya. Ini ada mata panahnya di sini, itu menunjukkan arah gaya bekerja. Nah, untuk menggambar gaya, kita perlu menggunakan skala atau perbandingan skala. Nah, sebagai contoh, misalkan kita menggunakan skala 1 cm untuk mewakili gaya sebesar 5 Newton di sini ya. Atau bisa ditulis sebagai 5 Newton per cm. Nah, ini cara mengartikan skala ini itu sama seperti kita mengartikan kecepatan yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Kecepatan 1 meter per second artinya 1 second menempuh jarak 1 meter. Ya kan? Ini sama juga dengan harga satu pulpen itu Rp1.000, maka ditulisnya Rp1.000 per pulpen. Nah, gitu. Nah, kalau di sini ini berarti 5 Newton per cm. Nah, artinya dalam ketika garisnya atau panjangnya 1 cm, maka besar gaya yang diwakili adalah 5 Newton. Ya kan? Berarti kalau 1 cm aja 5 Newton, kalau 2 cm berapa? Ya 2 kalinya 5 Newton, berarti 10 Newton. Kalau 2,5 cm, ya berarti 2,5 cm kalinya 5 Newton, yaitu 12,5 Newton. Sedangkan kalau panjangnya 5 cm, maka besar gayanya adalah 25 Newton. Nah, ini adalah gambarnya dari hasil skala ini. Ini untuk yang 5 Newton, ini ukurannya 1 cm, di sini 2 cm,
10 Newton, ini 2,5 cm untuk mewakili gaya sebesar 12,5 Newton. Di sini 5 cm untuk mewakili gaya sebesar 25 Newton. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu bagaimana cara menggambar gaya tadi, nah kita akan coba untuk menjumlahkan gaya. Jadi, bagaimana ketika suatu benda itu ternyata bisa dikenai beberapa gaya dalam waktu yang bersamaan, maka kita bisa menjumlahkan semua gaya-gaya yang bekerja itu. Nah, untuk yang pertama ini, tahap pertama kita akan menjumlahkan gaya-gaya yang berlawanan dan segaris kerja. Jadi, ini membentuk sudut 0 derajat ataupun 180 derajat. Ya, artinya gaya-gaya yang sejajar. Sejajar itu bisa searah, bisa berlawanan arah. Oke, tapi sejajar. Nah, contohnya ini. Misalkan ada sebuah balok dikenai dua buah gaya. Yang pertama F1 20 Newton, F2 15 Newton. Nah, kira-kira total gaya yang dialami oleh balok ini berapa sih? Kan gitu pertanyaannya. Nah, maka dalam hal ini kita bisa menggunakan teknik penjumlahan dengan menggunakan gambar ataupun langsung dihitung secara aljabar. Nah, kalau kita menggunakan gambar, berarti kita menjumlahkan dua vektor gaya ini. Caranya gimana? Gambar lagi ulang untuk vektor gaya pertama. Nah, aturan dalam penjumlahan dua vektor ini yaitu head to tail atau kepala ketemu ekor. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, gaya pertama ini kan pangkalnya di sini, kepalanya di sini. Nah, berarti nanti kepala pada gaya pertama ini akan ketemu dengan ekor atau pangkal gaya kedua. Nah, begitu. Sehingga hasil penjumlahannya kita dapat menarik garis dari pangkal gaya pertama sampai ujung hasil penjumlahan, yaitu ujung gaya kedua. Sehingga hasil penjumlahannya ya sebesar ini. Nah, hasil penjumlahan ini dalam bentuk matematis itu kita kenal sebagai sigma. Sigma itu artinya total penjumlahan atau resultan. Karena yang kita jumlahkan adalah gaya, berarti ya sigma F, yaitu resultan gaya atau total gaya atau jumlah gaya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita bisa menghitung secara aljabar. Nah, untuk perumusan secara aljabar, kita tinggal jumlahkan aja. Total gaya yang bekerja, karena hanya ada 2, maka F1 tambah F2. Ingat, dalam gaya ini kan vektor, berarti memperhatikan nilai dan arah. Nah, kalau kita perhatikan, dalam contoh ini kebetulan arahnya sama-sama ke timur, atau searah dengan sumbu X positif. Berarti saya bisa menuliskan, berarti total gayanya adalah positif 20, F1-nya ya, ditambah positif 15 Newton, yaitu 35 Newton. Nah, kalau kita perhatikan, arah resultan gayanya kan ke timur. Berarti besarnya 35 Newton dan arahnya ke timur. Ini adalah resultan gayanya yang dihasilkan dari dua gaya ini. Kita masuk ke contoh yang kedua. Misalkan ada 3 buah gaya yang bekerja pada sebuah balok. F1 40 Newton, F2 20 Newton, F3 10 Newton. Nah, kalau kita perhatikan, hal ini masih menunjukkan gaya-gaya segaris kerja, searah atau berlawanan arah. Ya kan? Ini disebutnya gaya-gaya segaris kerja. Nah, untuk gaya-gaya segaris kerja ini tinggal dijumlahkan secara aljabar biasa seperti yang contoh pertama tadi. Jadi, dapat kita selesaikan dengan mudah ya. Berarti kita akan mencari resultannya ini dengan menggambar dulu. F1-nya 40 Newton ke timur. Nah, ingat aturan penjumlahan yaitu head to tail. Penjumlahan vektor ya. Berarti kepala dari vektor F1 ini akan ketemu ekor dari F2. Nah, seperti ini. Dan kepala dari F2 akan ketemu ekor dari F3. Karena arahnya ke barat, ya, berarti digambarnya sesuai dengan arah itu. Gitu ya. Nah, berarti resultan dari penjumlahan vektor ini kita bisa dapatkan ya.
Berarti kan ke timurnya 40, yang ke barat berarti totalnya sekarang 30. Maka total dari ketiga gaya ini yaitu besarnya adalah sekian. Sekian ini kita nggak tahu ya, tapi ini adalah resultan gayanya. Nah, arahnya kemana? Lihat, pangkal gaya pertama di sini. Kemudian ujung hasil penjumlahannya dia berada di sini. Maka arah gayanya ya dari pangkal ketemu ujung. Berarti hasil penjumlahannya arahnya ke timur. Gitu. Nah, besarnya berapa? Nah, kalau kita lihat F1 ke timur, F2 dan F3 ke barat. Maka resultan gayanya F1 tambah F2 tambah F3. Tapi ingat, ini adalah vektor. Berarti kita perlu mencantumkan arahnya. Kalau ke kanan, ke arah sumbu X positif atau ke arah timur, itu bertanda positif. Sedangkan ke barat berarti searah dengan sumbu X negatif. Berarti harganya juga negatif. Maka hasil penjumlahannya 40 Newton karena F1 positif ditambah negatif 20 Newton ditambah negatif 10 Newton. Sehingga totalnya adalah 10 Newton ke arah timur. Nah, begitu. Berikutnya, kita akan menjumlahkan gaya, tapi gaya-gaya ini sekarang membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, bagaimana caranya menjumlahkannya? Nah, ini sangat mudah. Nah, jangan khawatir, saya akan membantu kalian untuk bisa memahami dan menyelesaikan persoalan tentang gaya-gaya yang membentuk sudut 90 derajat ini. Nah, sebagai contoh, misalkan ini ada balok. Ya, balok ini akan ditarik oleh dua orang. Yang pertama, dia menggunakan tenaga gaya F1 ya, sebesar 6 Newton. Ini arahnya ke utara, sesuai dengan arah mata angin ini. Lalu yang ada orang kedua juga ikut menarik ini dengan gaya 8 Newton dan arahnya ke timur. Nah, kalau kita perhatikan dari kasus ini berarti asumsi pertama atau hipotesis pertama kita adalah balok ini nanti akan bergerak sepanjang garis miring ini karena ditarik ke kiri 8 Newton, ke atas 6 Newton. Maka nanti dia akan bergerak menyerong gitu. Nah, berapa besar resultan gayanya untuk kasus ini? Gunakan dulu penjumlahan menggunakan gambar. Oke. Nah, ingat, aturan penjumlahan gambar tadi adalah head to tail. Jadi kalau ada dua vektor dijumlahkan berarti menggunakan aturan penjumlahan vektor dalam bentuk gambar yaitu head to tail, kepala ketemu ekor. Pertama, kita gambar dulu F1-nya. Nah, ingat, kepala F1 di sini. Berarti nanti kepala F1 ini atau kepala gaya pertama ini akan ketemu dengan ekor gaya kedua. Nah, itu F2. Nah, resultannya selalu ditarik dari pangkal gaya pertama atau vektor pertama sampai ujung hasil penjumlahan, yaitu di sini. Dan kita tarik garis lurus, tidak boleh berkelok-kelok ya, karena ini vektor, jadi garis lurus. Maka hasil penjumlahannya adalah ini, yaitu kita sebut sebagai FR. Jadi hasil penjumlahan atau total gaya itu selain ditulis sigma F juga bisa ditulis sebagai FR. R ini dibacanya resultan, jadi resultan gaya. Nah, untuk kasus seperti ini, berarti kalau kita perhatikan kan ini membentuk sudut 90 derajat atau membentuk segitiga siku-siku. Berarti untuk mengetahui besarnya FR atau F resultan ini kita dapat menggunakan persamaan Pythagoras ya, teorema Pythagoras, yaitu F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, F1-nya kan 6 dikuadratkan ditambah 8 kuadrat di akar. Nah, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, 36 dan 64 100, akar 100 10 Newton. Nah, arahnya kemana sekarang? Arahnya ke timur laut karena perpaduan dari arah utara dan timur. Nah, sementara kita menyebutnya sebagai timur laut karena untuk level kalian di level SMP ini kita belum bisa menentukan atau belum
belum saya ajarkan untuk menentukan sudutnya berapa. Gitu. Jadi sementara menggunakan arah mata angin ini dulu. Gitu ya. Berikutnya. Nah, ini sebagai contoh soal. Nomor 1. Sebuah balok mengalami 3 gaya F1, F2, dan F3 yang besarnya adalah 20 Newton ke arah timur, 8 Newton ke arah utara, dan 5 Newton ke arah barat. Pertanyaannya adalah, hitunglah resultan gaya dari 3 gaya tersebut. Yang nomor 2, 4 gaya F1, F2, F3, F4 bekerja pada sebuah balok. Jika besar dan arah masing-masing gaya secara berturut-turut adalah 25 Newton ke utara, 11 Newton ke barat, 19 Newton ke timur, dan 10 Newton ke selatan, tentukan besar resultan gayanya. Nah, silahkan kalian bisa pause video ini terlebih dahulu, kemudian berlatih untuk mengerjakan menggunakan proses atau konsep yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu jika sudah, kalian bisa melanjutkan video ini untuk mengetahui bagaimana pembahasannya dari 2 soal ini. Baik, kita langsung saja bahas. Untuk soal nomor 1, diketahui F1 20 Newton ke timur, F2 8 Newton ke utara, dan F3 5 Newton ke barat. Pertanyaannya adalah, berapa resultan gaya yang dihasilkan oleh ketiga gaya tersebut? Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambar semua gaya-gaya yang bekerja ini. Anggap balok adalah bendanya. Dan balok ini akan mengalami 3 gaya, yaitu F1 sebesar 20 Newton ke timur, F2 8 Newton ke utara, dan F3 5 Newton ke barat. Nah, berarti pada saat kalian menemukan soal seperti ini, yang pertama harus kalian tentukan adalah tentukan dulu mana gaya-gaya yang termasuk ke dalam gaya-gaya segaris kerja. Nah, ketika kalian sudah menemukan itu, maka jumlahkan gaya-gaya yang segaris kerja itu. Kalau kita perhatikan di sini, gaya yang segaris kerja adalah F3 dan F1. Ya kan? Karena ini satu garis kerja di sepanjang sumbu X. Nah, maka kita jumlahkan dulu F1 dan F3-nya ini. Nah, kalau kita peroleh hasil penjumlahannya kita anggap sebagai FR1 ya, atau F resultan 1, yaitu F1 ke timur berarti positif F1, sedangkan F3-nya ke barat berarti negatif F3, yaitu 20 Newton negatif 5 Newton. Berarti hasilnya adalah 15 Newton ke timur karena lebih besar yang F1-nya. Gitu. Nah, sehingga ketika kita sudah menemukan resultan gayanya untuk gaya-gaya yang segaris kerja ini, kita dapat menggambar ulang kasus ini menjadi sketsa yang baru, yaitu seperti ini. Berarti sekarang F1 dan F3 ini bisa diwakili oleh FR1 yang besarnya 15 Newton dan arahnya ke timur. Nah, kalau kalian perhatikan ini, berarti ini akan muncul kasus baru, yaitu ada 2 buah gaya yang membentuk sudut 90 derajat. Berarti untuk penyelesaiannya kita menggunakan teknik penjumlahan gaya yang membentuk sudut 90 derajat tadi, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana resultan gayanya yaitu FR1 kuadrat ditambah FR2 kuadrat. Nah, kita peroleh 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yaitu 225 tambah 64, yaitu 289. Nah, akar 289 adalah 17 Newton. Arahnya kemana? Ke timur laut, karena perpaduan dari arah utara dan timur. Gitu ya. Ingat, untuk arahnya ini kita hanya bisa mengatakan ke timur laut, tidak bisa menentukan atau belum bisa menentukan besar sudutnya berapa terhadap sumbu X. Gitu ya. Ini adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Maaf, ini ralat, bukan nomor 2 ya. Kemudian untuk soal nomor 2,
Tadi diketahui 4 buah gaya, di mana gaya-gaya itu adalah F1 25 Newton ke utara, F2 11 Newton ke barat, F3 19 Newton ke timur, dan F4 adalah 10 Newton ke selatan. Berapakah resultan gaya yang bekerja? Langkah pertama selalu diawali dengan sketsa kejadian, yaitu sebuah balok dikenai 4 buah gaya, F1 25 Newton ke utara, F2 11 Newton ke barat, F3 19 Newton ke timur, dan F4 10 Newton ke selatan. Setelah seperti ini, berarti lanjutkan dengan mencari gaya-gaya yang segaris kerja. Nah, maka kalau saya gambar ulang di sini, kita dapat menentukan gaya-gaya yang segaris kerja, yaitu F1 dan F4. Ini kan segaris kerja pada arah sumbu Y. Kemudian F2 dan F3 ini juga segaris kerja pada arah sumbu X. Maka kita cari dulu total gaya pada arah sumbu X dan Y. Untuk sumbu X berarti positif F3 ditambah negatif F2, yaitu positif 19 ditambah negatif 11. Maka 19 kurangi 11 yaitu 8 Newton ke timur karena lebih besar F3. Lalu yang ke arah sumbu Y berarti 25 Newton ke utara, berarti positif 25 Newton ditambah negatif 10 Newton karena ke selatan. Berarti 25 dikurangi 10 yaitu 15 Newton. Menang yang ke utara. Nah, berarti hasil penjumlahan gaya-gaya yang segaris kerjanya adalah seperti ini. Berarti 4 gaya ini sekarang kita bisa wakili oleh 2 gaya yang arahnya sebagai berikut. Fx-nya 7 Newton ke timur dan Fy-nya 15 Newton ke utara. Nah, balik lagi dengan persoalan gaya yang membentuk sudut 90 derajat. Berarti hasil resultannya dapat kita peroleh dengan menjumlahkan menggunakan teorema Pythagoras. Yaitu seperti ini. Berarti resultannya adalah Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. 8 kuadrat tambah 15 kuadrat 64 tambah 225 289. Akar 289 kembali lagi kita temukan angka 17 Newton gitu ya. Arahnya ke timur laut juga. Kebetulan ini jawabannya sama. Begitu. Nah, silakan kalau kalian merasa belum begitu paham bisa diulang lagi penjelasan saya ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Pada poin keempat ini, kita akan membuat pembahasan tentang gaya yang membentuk sudut theta. Artinya, sudutnya kita nggak tahu. Bukan 90, bisa jadi 90, bisa jadi 0, atau di antara 0, 90, bahkan sembarang sudut bisa masuk ke sini ya. Nah, tapi di dalam hal ini kita akan fokus pada sudut-sudut istimewa saja nanti. Misalnya seperti ini. Ada sebuah balok dikenai 2 buah gaya, F1 10 Newton ke barat, F2 30 Newton ke timur laut dengan arah 60 derajat terhadap sumbu X. Gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana ini kita menjumlahkan kedua gaya ini? Karena kalau kita bilang ini segaris kerja juga tidak, kalau kita katakan ini tegak lurus juga tidak. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, baik, kalau kalian perhatikan tadi, ketika ada 2 gaya yang membentuk sudut 90 derajat, maka resultan gayanya kita dapat peroleh dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga kita memperoleh resultannya, yaitu sisi miring dari sudut siku-siku, atau segitiga siku-siku, kan gitu. Nah, kalau kalian cermati, F2 ini kita bisa anggap sebagai sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, berarti kita bisa menguraikan F2 ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menguraikan vektor, ini perlu paham konsep matematika sebagai berikut. Menurut matematika, itu terdapat hubungan antara garis sisi miring, sisi tegak, dan sisi samping pada segitiga siku-siku. Seperti ini. Ada sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa. Ini sisi miringnya ini kita sebut sebagai R.
sisi tegak ini atau sisi depan ya kita sebut sebagai Y, dan sisi samping kita sebut sebagai X. Nah, kalau kalian perhatikan, posisi sisi miring ini ada di sudut ini, ya kan? Nah, ini sama seperti posisi F2. Kalau kita buat segitiga di sini, maka F2 ini berlaku sebagai sisi miring. Nah, kita akan menguraikan F2 ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti kalau dalam bentuk segitiga ini, kita akan mencari nilai Y dan nilai X dari sisi miring dan sudut yang kita ketahui. Gitu. Sehingga nanti akan terbentuk gaya-gaya segaris kerja dan tegak lurus dengan dengan gaya yang lain. Nah, hubungan antara sisi miring, sisi tegak, dan sisi samping ini dikenal sebagai sinus alfa, atau perbandingan antara sisi tegak atau sisi depan, ya, depan sudut, dengan sisi miringnya. Jadi kalau ini sudutnya, maka sisi tegaknya ini, atau sisi miring, sisi depannya ini, gitu ya. Atau kita kenal sebagai Y per R. Nah, karena di sini Y, di sini R, maka sin alfa itu Y per R. Lalu ada yang disebut sebagai cosinus alfa atau cos alfa, yaitu sisi samping dibagi dengan sisi miring atau X per R. Kemudian ada juga yang disebut sebagai tangen alfa atau perbandingan atau hasil bagi dari sin per cos atau Y per X. Gitu. Nah, tapi dari konsep matematik ini yang akan kita gunakan adalah bagian sin dan cosinusnya. Kita tahu untuk sinnya alfa itu kan Y per R, maka kalau kita akan mencari sisi tegaknya atau Y, nah kita dapat hitung dengan R sisi miring dikali sinus alfa, ya kan? Kalau cosinus alfa, karena cosinus alfa itu X per R, maka untuk mencari X, kita perlu R dikali cos alfa, gitu. Nah, untuk harga sin dan cos ini pada sudut-sudut istimewa itu seperti ini harganya, ya, sesuai yang ada pada tabel ini. Cara bacanya begini. Sinus alfa untuk sudut 0 derajat adalah harganya 0. Nah, kalau kalian nggak percaya, bisa buktikan dengan kalkulator kalian. Ya, sin alfa, sin untuk 30 derajat adalah harganya setengah, sin 45 derajat 1 akar 2, setengah akar 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, sin 90 derajat adalah 1. Nah, untuk harga cosnya, ketika kita masukkan alfanya 0, 30, 45, 60, dan 90, harganya seperti yang tertampil pada layar ini. Untuk cos 0, 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90, 0. Nah, untuk tangannya, hasil bagi dari sin per cos. Ini hasilnya. Nah, tapi untuk kalian cukup kenali dulu yang sin dan cos sinusnya. Jadi harga-harga ini pada sudut-sudut istimewa ini bisa kalian hafalkan. Gitu. Nah, dengan mengetahui ini, maka kita dapat menyelesaikan persoalan pada kasus keempat ini. Caranya gimana? Kita coba gambar ulang. Untuk gaya-gaya tadi, kita buat atau kita akan uraikan terhadap sumbu X dan Y, maka kita perlu koordinat Y dan X. Gitu ya. Lalu saya akan memperpanjang garis gaya ini, sehingga bertemu di pusat koordinatnya ya, seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan sejajar ya. Garis horizontal dengan sumbu X ini sejajar, dan ini adalah sisi miring. Berarti sudut ini dengan ini sama, sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari di matematika. Nah, dengan begitu, kita dapat menguraikan gaya kedua ini atau F2 ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, hasil uraian vektornya kita temukan vektor baru sebagai vektor gaya kedua yang diuraikan terhadap sumbu X kita kenal sebagai F2X. Sedangkan yang hasil uraian vektor dari F2 terhadap sumbu Y kita sebut sebagai F2Y. Artinya apa? Artinya adalah F2 ini sekarang kita bisa wakili dengan dua gaya F2Y dan F2X ini. Jadi
F2 ini bisa kita wakili atau kalian bisa hapus ini F2-nya dan kita menggunakan F2X, F2Y, dan F2X ini. Sehingga ada 3 buah gaya yaitu F2Y, F1, dan F2X. Nah, kalau kita jumlahkan, maka kita jumlahkan gaya-gaya ini. F1 hanya ada di komponen sumbu X ya, dan arahnya ke kiri. Sedangkan untuk komponen sumbu Y tidak ada F1, berarti kita tulis 0. Gitu. Untuk F2 atau gaya kedua, pada arah atau komponen sumbu X, ini terdapat F2X yang arahnya ke kanan. Sedangkan untuk F2 pada arah sumbu Y, ini ada F2Y, arahnya ke atas. Begitu. Nah, dengan demikian, ini kita bisa jumlahkan semua gaya-gaya yang segaris kerja atau yang searah dengan komponen sumbu X dulu atau ke arah dengan searah dengan komponen sumbu Y. Untuk komponen sumbu X berarti F1 tambah F2X. Ya kan? Untuk komponen arah sumbu Y berarti 0 tambah F2Y. Berarti hasilnya seperti ini. Untuk penjumlahan komponen gaya pada arah sumbu X, yaitu Fx sama dengan F1 tambah F2X. F1 tadi besarnya negatif 10, F2X berarti kita menguraikan F2 ini terhadap sumbu X. Kalau ini sudutnya alfa, berarti F2X ini kita bisa hitung dengan persamaan ini, yaitu R dikali cos alfa. Nah, karena R-nya ini berlaku sebagai F2, maka F2 dikali cos alfa. Cos alfanya adalah 60. Alfanya adalah 60, maka cos alfa 60, cos 60 yaitu setengah. Maka 30 dikali setengah, yaitu 15. Negatif 10 ditambah 15 adalah 5 Newton. Lalu, untuk penjumlahan komponen gaya pada arah sumbu Y, berarti Fy sama dengan F1 tambah F2Y. F1-nya 0, karena nggak ada ya. F1 hanya ada pada sumbu X. Lalu F2Y, berarti kalau ini F2Y, kalau kita pindah ini di sini, berarti posisinya dia ada di depan sudut alfa. Ya kan? Berarti dia mencari Y-nya ini. Maka untuk mencari Y, kita gunakan informasi Y sama dengan R sin alfa. Karena R-nya ini adalah F2, maka F2 dikali sin alfa. Alfanya 60, ya berarti sin 60. Berarti sin 60 harganya setengah akar 3. Maka F1-nya 0 ditambah 30 kali setengah akar 3, yaitu 15 akar 3. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan dua vektor baru pada arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk mencari resultannya, kembali kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu F1X kuadrat ditambah FY kuadrat, yaitu 5 kuadrat tambah 15 akar 3 kuadrat. Ini 5 kuadrat 25, 15 kuadrat itu 225 dikali akar 3 kuadrat, yaitu 3. 225 kali 3, 675. Total 700. Akar 700 adalah 10 akar 7. Begitu. Untuk penjelasan tentang konsep gaya, menggambar gaya, dan penjumlahan gaya. Nah, saya pikir ini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Sekian dan terima kasih.